Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, malam ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pengajian kita. Materinya masih lanjutan dari materi sebelumnya, yakni masalah nikah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan dan hukumnya menjadi wajib, kadang juga menjadi mustahab, bahkan terkadang juga menikah itu hukumnya haram. Kita akan jelaskan semua itu pada pengajian kita pada malam ini. Hukum-hukum menikah atau biasa juga disebut dengan al-wasfu syar'iyyu bin nikahi indal fuqaha. Ya. Pertama, kata guru kita, la khilafa bainal fuqaha'i fi anna pakat. Ya. Kalau menikah itu hukumnya wajib. Kapan? Ketika laki-laki itu tidak lagi mampu mengendalikan dirinya. Dia yakin ditakutkan jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Ya. Pada waktu yang sama qadirun 'alal mahri wan nafaqah. Ya. Dia di satu sisi juga sudah, ya, jadi dia sudah punya uang untuk hal itu, padahal juga dia tidak mampu menahan dirinya. Ya. Kapan dia tidak menikah, dia akan melakukan hal-hal yang al-mahzur awil haram, suatu yang dilarang atau yang diharamkan. Ya. Apa biaya untuk itu? Makanya dia wajib menikah. Ya. Kalau dalam bahasa Bugis, ya ero dene nolak kendalikan galena nang kamatomwa maka oding dipendre. Ya. Kapan dia tidak melakukan itu? Walakin as-siyam lam yukassir tilka syahwa allati
tuqiwuhu fil harami inda adami zawaj. Ada itu lima puasa ya rega lima puasa tapi pengaruh puasanya tidak mempan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'alaika bis-shaumi fa innahu lahu wija'un. Jadi itu hadis Nabi mengatakan, wahai para pemuda, ya, kalau seandainya di antara kalian sudah mampu atau ada biaya, maka hendaklah segera menikah. Tapi kalau belum bisa, ya, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu bisa menekan nafsu, bisa mengendalikan dirinya, pokoknya dematona. Ini atau dalam kondisi seperti ini, para ulama kita itu menyepakati akan wajibnya menikah bagi orang yang dalam kondisi seperti yang disebutkan. Baik. Wa ma'al ittifaqi 'ala al-hukm as-sabiq illa anna ulama kalau seandainya nolemo pereng kodendre deno le perengi kamatudui odina penre na batuan na to ay mangata kedosale ko de tono lima puasa yare ga mapuasa na kay tidak ada pengaruhnya. Itu disepakati ulama kalau itu sudah wajib hukumnya. Tapi bagi itu innahu fardu ainin bimanzilatis shaumi was salati wa ghairihima. Ya. Jadi makadai andre gurutta mazhabna zahiriyah, ya. Jadi di dalam fikih itu ada banyak mazhab, ya, yang sempat dicatat, ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, itu ada sekitar 85 mazhab pernah ada. Mazhab itu tidak lagi populer karena generasi yang menghidupkan mazhab-mazhab itu tidak ada, ya. Tapi pendapat-pendapat itu banyak di dalam kitab-kitab fikih klasik disebutkan, ya. Ada mazhabnya Auza'i, Abdurrahman, ya, Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Ada mazhabnya Lais bin Sa'ad, banyak. Tapi itu tidak populer. Memang selalu mengajarkan apa mazhab itu. Mazhabnya Maliki, mazhabnya Hanbali, mazhabnya Hanafi, ya. Ada mazhab Syiah, mazhabnya Ja'fari, mazhabnya Ibadi, mazhabnya Zaidi, ya. Itu masih ada mazhab Zahiri ini. Nah, ini kalau mazhabnya Zahiri ini, mazhab Ahlul Zahir, ikutnya tidak terlalu banyak. Tapi kitab mazhab ini itu ada sampai hari ini dan masih dipelajari di perguruan tinggi, ya, di fakultas syariah seperti di Al-Azhar, ya. Semua mazhab, ya, itu dipelajari, termasuk mazhabnya Zahiri yang kitab induknya itu kan bahwa menikah itu hukumnya fardu ain pada sumpah jange, pada puasa. Ya, kau tahu memenuhi syarat, nah dia menikah berarti madosa, ya. Madosa nariko engkau dimakan na pinre, nadi na melo. Pangkatunga tu tahu, dia na melo, tunga dia memang na melo. Engkau tu tahu ko ditane dia na melo, tapi ilalang atin na melo lada. Masiri mi mengaku, baso, ya. Dan itu fardu ain. Jadi madosa tahu nariko
istilahnya ada mi uang panai, lalu dia tidak mau, selalu mau membujang. Istilahnya kalau dalam bahasa fikih dia suka tabattul, ya, selalu mau membujang gitu. Padahal Nabi itu kan mengatakan la sayrurata fil Islam wa nabiyyan minas salihin. Itu ada seorang nabi kan, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dia membujang, ya, sekalipun sebenarnya banyak ulama juga itu yang tidak menikah, ya, ada banyak sekali ulama-ulama kita itu tidak menikah, ya, termasuk Imam Nawawi, ya, dianjurkan. Tapi karena mungkin faktor karena dia sudah kelewat jatuh cinta pada ilmu sehingga dia tidak urus, ya. Jadi ketika mereka tidak menikah bukan mengingkari adanya atau pentingnya menikah itu, tapi mungkin suasana batinnya terhadap ilmu itu jauh lebih menyenangkan sehingga kemudian ya dia tidak urus, ya, ya, dia tidak urus. Orang yang tidak salat padahal tidak ada mani, tidak ada yang mencegah, tidak ada uzur, berarti kan dia dosa, ya. Apa hadisnya? Yaitu hadisnya, ya, ya, itu menurut penjelasannya mazhabnya Hanafi. Ya. Bagaimana mazhabnya Syafi'i? Ya tosi mazhabna guru ta Syafi'i, dia mengatakan wal aslu fin nikah inda Syafi'iyyati al jawazu wal ibahatu inda adami zuhuri dalil al khassi alladhi yahulu hadzal asl. Hukum menikah itu boleh-boleh saja, ya. Jadi betuannya kalau boleh-boleh saja, sekalipun misalnya dia sudah memenuhi syarat untuk menikah lalu dia tidak menikah, tidak ada masalah, ya. Maka dan kana udina pinre angka matupat tujunna enaya kiadibah, berarti itu tidak ada masalah. De gagal rike konsekuensi hukum dah, maka dama dosa ku de tetap mampu mengendalikan dirinya, ya. Jadi itu tidak ada masalah, ya. Hukumnya hanya boleh atau al-jawaz, ya. Tetapi ada lanjutannya mengatakan yakunu zawaju makruhan, kalau memang yang bersangkutan itu tidak ada minatnya, dalam arti dia tidak punya ketertarikan dengan lawan jenis, ya. Kalau dia tidak punya ketertarikan dengan lawan jenis, ya, mutu kapang keduina, tapi makarruh hukumna justru kalau dia menikah, ya. Kenapa? Karena dia tidak punya ketertarikan, ya. Ya miriki kong keduina na tertarik matu memang. Lalu kemudian mazhabnya Hanafiyah kita persingkat. Wa qad ikhtalafa al-Hanafiyah fi hukmi az-zawaji, faqala ba'dhum indahu mandubun wa mustahabbun wa ilaihi dhahaba al-Karakhi, wa qala ba'dhum innahu fardu kifayah idza qama bihi al-ba'du sakata al-harju 'ala al-bakin al-yakin.
walal umumi fa innahu yumkinul qawlu bi anna zawaja ta'tarihi al-ahkamu taklifiyatul khamsah asy-syar'iyyah. Jadi dalam mazhab Hanafiyah itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu disunnahkan atau dianjurkan, seperti pendapatnya Imam Al-Karahi. Ya. Ada sebagian yang lain mengatakan itu hukumnya fardu kifayah. Ya, Pak, masalahnya ini kebutuhan. Dalam arti ini kebutuhan biologis. Maka dan ke-10 tahu, maka ada fardu kifayah niga mak bene salah satunya dari 10 orang itu jatumi kewajibannya yang 9 orang. Masalahnya lo mugairo sirairo, maka dia taruh ni paling pesannya jangan na ya ikona pa lepas tonian kewajiban itu dari sisi hukum masih diwidega melo manikah koro berarti madosa manengi uranewi ko. Itu namanya fardu kifayah, sama dengan salat jenazah kan fardu kifayah. Tetapi fardu kifayah itu lepas gugur ketika misalnya di kampung itu sudah ada yang wakili gitu. Ya, dan agak madosa koro maka made menikai ko ya pasti istilahnya orang itu degamelo diwakili pada Eloiha. Faqala ba'dhum inna wajibun, ada mengatakan wajib aini. Ya, ada mengatakan wajib aini. Ya, kesimpulannya adalah atau wujub, nadab, ibaha, hurma, dan karaha. Kadang wajib hukumnya. Kapan wajib hukumnya? Kalau itu tadi orang itu sudah punya modal untuk dijadikan mahar, dia tidak mampu mengendalikan dirinya dan akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia tidak mampu puasa atau dia puasa tapi tidak mempan. Ketika dia menikah, dia akan menyakiti perempuan itu. Maka dia matu ko menikahi elo na chala bainina, elo na isu. Ya, dia akan sakiti secara fisik. Ya, itu haram hukumnya. Ya, dia haram hukumnya kalau niatnya misalnya ingin menyakiti secara fisik, dua niatnya adalah untuk menyakiti perempuan itu. Ya. Tentu kalau dalil-dalilnya ini pembahasannya sangat panjang. Ya, kita hanya menjelaskan secara ringkas saja. Ya. Saya kira ini sebagai pengantar. Ya, siapa tahu ada pertanyaan. Dalam Islam, apakah pernikahan dini dilarang? Ya. Saya menjawab secara konteks fikih ya. Ya. Ya, saya tidak, ya nanti bisa dihubungkan dengan aturan perundang-undangan. Ya. Kalau di dalam fikih tidak ada pelarangan untuk menikah atau tidak ada. Ya. Tetapi memang yang namanya pernikahan ini kan apa ya? Istilahnya di samping sebagai cara untuk bisa ta'affuf, ya, untuk bisa memelihara diri, ya, terutama dari sisi biologisnya, maka kemudian
tentu kembali ke kebiasaan. Ya, Aisyah radhiyallahu anha itu ada beberapa riwayat, ya, dia dinikahi oleh Nabi ketika masih umur 6 tahun, ya, tapi nanti bersama dengan Nabi ketika sudah berumur 10 tahun. Itu ada riwayat seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan Aisyah itu tidak dinikahi Nabi ketika umur 6 tahun, tapi 9 tahun. Ya, itu ada riwayat seperti itu. Tapi kalau hidup dalam satu rumah tangga, tapi setelah beberapa kemudian, ya. Jadi tidak ada sebenarnya pelarangan, ya, tidak ada pelarangan. Karena pada dasarnya begini, ada hadis Nabi itu mengatakan, ini khusus kepada orang tua atau wali perempuan itu, mengatakan begini, idza ja'akum man tardawna dinahu faqbalu, ya, illam taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasawna dinahu, dan agamanya laki-laki itu bagus, maka dah magallo yaro anak nauran yaro melo melamar, magallo ni agamana, magallo ni anunna, ya, faqbalu, terima ni. Nasabak nasa ko demo terima, justru mencaji makasola ni matu. Ya, itu petunjuk dari Nabi SAW. Jadi fitnah nanti, ya, itu petunjuk Nabi sebenarnya. Oh, tapa malak kayak bipa aja tu mak kuliah. Ya. Maka dia calon laki na bau pak kuliah mu tu matu. Pak melolada ni pak kuliah mu tu matu. Pas maga sana ternyata dena agapi makun raya memang kumalak ini kanilakene lo na urusu palagi matu kung katona nana dena le murusu kuliah anak kasi. Ya, itu pertimbangan, faktor-faktor pertimbangan. Kalau sekarang idnuha sumatuha, jadi kalau ada perempuan anak gadista kita mau nikahkan, kita minta dulu pendapatnya. Tusta'atan nasna minta izin dulu. Wa idnuha sumatuha, izinnya anak perempuan yang gadis itu diamnya. Jadi ko mamekoi maga tunbe anu mong karoyano manu ta kata patujun na ko melo manu ko mamekoi itu tusta'zan, harus diminta kata Nabi pendapat. Tapi memang kadang orang tua juga itu ada juga agak keras itu. Pokoknya lalu pakesiri kak, pokoknya terima. Dewi lo bisa gitu, pokoknya wah naja makunre. Ya, jadi itu petunjuk-petunjuk baswar. Toh, jako maka dia anun di kapatunjuk ko ini nama mako, alhamdulillah berarti kamu tuh harapan. Ya mikut apa? Ya kalau sekarang ini kan memang diundangkan ya, ya. Undang-undang perkawinan tahun 1973 74 ya. Ya, 74. Ya kan tadinya berapa, sekarang jadi masing-masing 19. Itu ada pertimbangannya. Ya, dengan berbagai macam pertimbangan, ya. Dengan berbagai macam pertimbangan, sekalipun sebenarnya kalau ini mau dibahas agak panjang sebenarnya tentang undang-undang ini. Jadi memang undang-undang, tapi kalau misalnya kecolongan atau apa, tetap juga bisa. Dan ini memang harus, ya, maslahah mafsadanya memang harus dilihat juga. Ya, saya tidak bisa mengungkapkan ini karena ini live ini. Ya, ada maslahah mafsadanya itu. Ya, Darul Mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih. Ya, kalau saya melihat undang-undang ini juga tentu ada orang merasa kecewa ditolak lamarannya karena umurnya masih 17 tahun, maka dia kombe matu pikoni wangaru. Nah,
Apa artinya mengaruh? Artinya ya itu tadi. Nika mulai kendalikan anak-anak iko pada si poji ni. Pako si poji ni anak-anak dena mulai kendalikan alena, dena urus umuruna. Makanya nako dena mulai kendalikan. Intinya tidak ada, ya, tidak ada batas umur, ya, tapi itu sangat kembali ke apa namanya urf, ya. Masyarakat itu biasanya menikahkan anak gadisnya itu ketika sudah umur berapa. Coba lihat kita orang-orang tua kita dulu, temennya SD ku masih sekolah toi, palak kayak ini, ya kan, iya. Umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Magati mana? Malampir ke kematian gara-gara umur masih muda dan dia sudah harus melahirkan. Perlu tuh ya ya. Itu perlu di apa namanya? Penelitian lebih dalam. Karena ada orang itu mungkin umurnya taruhlah misalnya 15 tahun malakka ini, ya berarti 16 tahun kalau dia misalnya melahirkan, melahirkan kedua ketiga meni, ya to naruna sabari na mati. Jadi kalau misalnya angka kematian karena banyaknya orang melahirkan di bawah umur sekian, itu perlu penelitian, ya, karena tidak selamanya juga orang melahirkan itu mati ketika melahirkan pertama. Banyak juga orang mati ketika melahirkan yang kedua kalinya, ketiga, keempat, keenam, gitu. Itu Baswar. Ya. Ya. Baik. Itu komentar saya, ya. Ya, itu dimaksud itu adalah di bawah umur 19 tahun. Ya, tapi kalau secara agama tidak ada. Ya, itu hanya istilah kalau dalam bahasa hukum fikih disebut takyif. Ya, itu takyif saja. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Jika orang tua memaksa putrinya untuk menikah, apakah pernikahannya sah? Yaitu tadi petunjuknya. Kalau perempuan lihat, ya. Jadi kalau perempuan gadis, ya sebaiknya diminta persetujuannya, menentukan pilihannya. Kalau dia saib, dia janda. Makanya di dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, seorang janda, perempuan janda itu bisa menikahkan dirinya, biar tidak ada walinya. Tapi itu mazhabnya Hanafi. Ya, makun rai ko jandai oding alena sendiri palakai bi alena, maka dia gaga walina, maka dia magaga. Itu mazhabnya Hanafi, membolehkan. Ya, tapi kalau bikir tetap harus ada walinya. Kalau mazhab lain itu wali ijbari hanya bapak saja. Ya. Jadi pertanyaannya yehe Basware, kalau pernikahannya misalnya dipaksa oleh orang tua yang dimaksud di sini tentu wali ijbarinya. Orang tua artinya bapak biologisnya kan? Iya. Itu tadi. Jadi memang harus bijak bapak itu. Maka memang tua biasa kan. Jadi ini juga memang perlu dipahamkan ke masyarakat kita. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi memang orang tua itu dia punya otoritas karena dia wali ijbari, ya, atau wali mujbir, sama dengan kakek kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi selain daripada yang dua orang ini tidak boleh memaksa. Maka ada salah sunnah anak agane silanero tanana darana maka ada terima lalu pako de ucalla ko tu wesu ko deno di, karena dia bukan wali ijbari. Ya, dia hanya wali ikhtiyari. Karena dia tidak punya hak kecuali orang tua bapaknya yang sudah tidak ada.
termasuk amurena deno di mapasamana bansaner. Ya, insyaallah nanti kita akan jelaskan secara detail ketika nanti membahas tentang mau berbuat apa saja terhadap anaknya. Ya, itu nawadi makwar. Ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Detona gag. Tadi Ustaz bilang seorang janda di semua sendiri. Iya. Jadi boleh, Ustaz? Boleh. Kalau mazhabnya Hanafi boleh. Dan misalnya bagaimana ijab kabulnya? Nah, dia mengatakan saya nikahkan diriku dengan kamu, gitu. Ya. Alaina reka penik. Ya, jadi wali hakim. Tapi kok misalnya dia statusnya janda, dia punya hak untuk bisa menikahkan dirinya sendiri. Tapi itu menurut mazhabnya Hanafiyah. Kalau menurut mazhabnya Syafi'i, tetap dia harus dinikahkan oleh walinya. Karena memang juga ada hadisnya Nabi mengatakan la nikaha illa. Tapi Hanafiyah ada juga dalilnya. Wa maka Nabi ta wasaimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Seorang janda lebih berhak menentukan pilihannya daripada walinya sendiri. Termasuk menikahkan dirinya dia boleh. Ya. Allahu a'lamu bissawab. Detona gaga kamu apa? Ya. Al-Fatihah.